Nah, dari udah beres market survey itu kita dapat datanya. Setelah data itu tadi dapat, kita olah jadi brand direction. Brand direction itu dijadikan acuan untuk kita mulai proses teknikalnya kita lah, proses desain sketching gitu ya, manual dan digital. Nah, jadi ada proses manual dulu, terus udah manual dapat, biasanya kita nanti biasanya ada beberapa proses asistensi juga bareng sama saya gitu. Terus udah dapat baru proses digital. Nah, digital itu udah mulai proses, ini digital itu ibaratnya bahasanya desainer dengan sample room gitu. Jadi ini tuh bukan gambar-gambar yang manual itu, tapi manual itu pelengkap, tapi sebenarnya dokumen yang apa ya, kayak bahasanya desainer dengan sample room tuh kita bilang DSS ori. DSS itu data specification sheet. Jadi desain tuh spesifikasinya seperti apa. Jadi nanti si yang technical spec ini kita kasih ke sample room gitu. Jadi udah detail tuh, ada ukurannya berapa, pakai bahan berapa gitu. Nah, ini sampai ke detail kayak gini kita jelasin gitu. Nah, ini bahasanya desainer dengan sample room gitu. Nah, dari beres si pattern itu, nah ini masuk ke sample room. Nah, di sample room itu mereka lihat gambar dari desainer dan mereka terjemahkan dalam bentuk 3D. Nah, mereka biasanya bikin dummy dulu tuh dari karton, proses karton dulu. Nah, biasanya sih sebenarnya ini kita sekarang tuh si sample room kita udah pakai proses digitalisasi ya. Jadi udah pakai plotter, potong polanya. Jadi kita udah bikin pakai gambar si sample roomnya, nanti dipotong pakai mesin cutting gitu, baru nanti dirangkai sama si polanya gitu, sama si pola makernya itu dirangkai untuk jadi dummy seperti itu tuh di belakang ya. Jadi kayak di lakban dulu, nanti baru disupervisi sama desainer tuh. Desainer nanti datang ke sample room, oh ternyata ini kurang nih, ininya salah nih, bukan ini gitu. Nah, itu tuh bolak-balik tuh di situ. Setelah udah dapat, nanti kan revisi juga di digitalnya sama sampel. Baru nanti juga desainer langsung datang ke sampel. Kan kita ada beberapa yang kayak bahan dan material, kita juga pilih di sana langsung. Nanti komunikasiin sama si sampelnya, ini bahannya pakai ini, aksesorisnya pakai ini, resletingnya pakai ini, sama berdasarkan sama yang aparel juga bahannya pakai ini gitu. Terus nanti modelnya kayak gini loh gitu. Jadi nanti banyak tektokan di sample room, baru masuk ke prototipenya gitu. Nah, si prototipe itu langsung mulai proses jahit tuh. Jadi pola, setelah dapat pola dibuka, kan tadi dibikin dummy berupa karton gitu, dibuka lagi, terus dibuka, terus di tracing lagi ke bahan yang realnya, baru dimulai proses jahit gitu. Nah, ini kayak dibuka di meja ini ya, dibuka lagi terus untuk proses dijahit di sana tuh di sebelah kirinya. Nah, jadilah produk kita ini yang satu serial itu gitu. Jadi prosesnya tuh seperti itu gitu. Jadi dari mulai proses sketsa sampai ke proses prototypingnya gitu, dijahit gitu. Nah, mungkin ini beberapa gambaran aja buat teman-teman bahwa Bodypack udah pernah bikin apa. Dan mungkin sekarang tuh kan Bodypack juga concern untuk apparel collection ya. Jadi ada beberapa, teman-teman juga nanti bisa lihat ya beberapa apparel kita. Karena ya itu, kita melihat bahwa pergeseran tren dan juga perubahan dari tren itu sendiri, bahwa kan kita mau mengambil bahwa urban lifestyle itu ya tidak jauh dengan fashion juga gitu. Jadi kita juga harus melengkapi range itu gitu. Makanya kita bikin apparel gitu. Nah, ini beberapa puffy collection dan lain-lain ya. Pernah lihat teman-teman mungkin di sosial media. Ini vision series. Ini juga berdasarkan dapat dari tren. Oh, ternyata tren kita dapat tahun lalu lah gitu ibaratnya. Oh, ternyata mulai muncul tas-tas yang lebih bentuk look puffy gitu. Nah, mungkin udah lewat sih kalau sekarang ya. Nah, ini beberapa vision series juga kita pernah keluarin. Terus quilting juga kita pernah keluarin, overall series. Ini Freelander, over pocket. Jadi kesannya klasik lah, kita ngangkat klasik lagi pakai bahan kanvas. Nah, ini Ridgeline. Ini lebih ke, ini sebenarnya Ridgeline series ini muncul karena kemarin muncul setelah COVID itu ya. Jadi karena tren orang kayak orang tuh udah malas main kumpul di kota. Jadi kayak kemarin teman-teman mungkin ngerasain bahwa teman-teman kalian tuh banyak yang mulai main kayak ke hutan lah gitu, main-main ke hutan gitu kan, kayak overlander gitu. Nah, mungkin ini kita keluar lihat dari karena tren itu sendiri gitu. Jadi mungkin orang-orang kayak lebih sering main ke alam, tapi nggak yang sebenarnya teknikal seperti Eiger gitu, pencapaian gunung cuman kayak foto-foto, nginap semalam gitu. Nah, ini mungkin muncul karena itu. Ini juga beberapa series, Exodus series juga kita explore bahan pakai Expect ya. Kalau teman-teman tahu, bahan Expect tuh jadi kayak license dari Amerika khusus, jadi anti abrasi gitu.
Ini cukup pricey juga sih bahannya. Ini brand-brand internasional udah pasti pakai ini, cuman ya emang harganya cukup pricey. Cuman kualitinya juga berbanding lurus ya dengan kualitinya. Ini Vanguard series yang modular kita juga bikin. Nah ini mungkin sebelum pandemi nih kita keluarin. Nah beberapa produk kita juga selain kita juga harus adaptif dengan perubahan, makanya salah satunya dengan kita ngeluarin produk baru atau enggak kita melakukan kolaborasi dengan brand lain. Jadi kita bisa saling silang dengan konsumen yang lain lah gitu. Nah ini mungkin Bodypack pernah ngeluarin beberapa produk collab-nya dengan Swallow kemarin ya. Nah ini juga Bodypack raw ride type ya. Riot bareng, ini juga bareng ngerjainnya untuk acara apa ya sini lupa. Waktu itu raw ride type ya, USS ya, USS. Raw type Riot. Nah, terus ini juga brand Bandung craftsmanship dari Sasuga, kalau teman-teman tahu. Kita pernah collab bikin jaket sama rompinya ini nih, vest. Jadi si vestnya bisa dibuka jadi tas gitu. Terus Bodypack collab sama artis Arkif ya. Nah, ini juga Set ID super sentimental. Kita pernah collab juga bareng sama mereka. Terus kita juga pernah bikin booth di Yokohama untuk ngeluarin launching yang tadi saya bilang bahwa untuk kategori yang emang nggak dijual di sini gitu. Kita mau coba, emang rencana mau kita masuk ke pangsa pasar luar. Kita di sini nyobain tes gitu untuk produk. Sebenarnya produk-produk ini tuh nggak kita jual dulu di Indo gitu. Jadi emang speknya spek internasional. Waktu itu kita bikin 2 tahun yang lalu kalau nggak salah Bodypack goes to Yokohama gitu. Dan juga bareng sama Steve Caballero. Di sebelah kanan mereka datang gitu. Ini full range dari bag sampai yang apparel gitu. Jadi ini kita juga mau coba masuk ke pangsa luar, tapi kita coba tes dulu gitu ya. Paling gitu dari saya. Terima kasih. Mana?